Oke. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Anita Indriani Nari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015022164041. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri Satap Komako Timika, Papua Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih, selamat menyaksikan. Siang hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kedua orang pimpin doa. Juliet. Para teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan keluarga kita masing-masing. Berdoa, mari. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Ya, selamat siang semua. Lalu kita sudah belajar mengenai apa? Kebutuhan, keinginan dan kelangkaan. Ya, tapi sebelumnya Ibu Guru mau absen dulu ya. Ya. Agustinus, Andi Saki, Andreas, Arya, Beatrix, Benedikta, Charlie, David, Juyung, Frankie, John Leon, Juliet, Christina, Magda, Maria, Martina, Nata, Rahel, Septinus, Susana, Teresia, Morgan, Wilhelmina, Saskia. Oke. Baik, kita akan belajar mengenai apa tadi minggu lalu apa? Kelangkaan kebutuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang sudah tahu kegiatan ekonomi itu apa? Apa-apa saja? Ada produksi, distribusi, dan apa? Siapa tahu? Konsumsi. Ya, biasanya di rumah mama masak itu apa itu? Ini kan dari nasi dulu, sehingga menjadi dari beras menjadi nasi. Jadi apa dulu? Dari di apa dulu? Diproduksi. Iya, misalnya mama sudah memasak nasi, dijadikan nasi kuning, nasi goreng, itu juga, itu contohnya.
Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar dan tepat. Kemudian mengidentifikasi 5 faktor kegiatan produksi dan tujuan distribusi dengan benar. Kemudian menganalisis kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kemudian yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan baik. Dan untuk kompetensi dasar, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Ya juga. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video berikut. Perhatikan ya, sebentar kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPS tema 4, subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ini adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana
alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk itu mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanam teh yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Sebagai tugasnya, teman-teman silakan buka buku pena 4B halaman 29. Lalu Siapa yang menyimak tadi? Iya, tadi produksi. Kalau di sini, coba contoh yang dekat, yang kegiatan masyarakat di sini apa? Produksi apa ya? Coba. Makanan khas di Papua ini apa? Ya, sagu. Nah, bagaimana cara produksi sagu? Siapa pernah lihat? Ya, ditebang, kemudian dia dikupas, terus di apa ya? Disaring kan? Disaring, kemudian supaya jadi tepung sagu itu diapakan? Dijemur dulu atau tidak ya? Oh, dijemur. Oh. Kemudian dijual ke pasar, orang beli, dikonsumsi. Jadilah apa? Kue kah atau papeda? Oke, baik, kita akan kerja soal untuk kalian lebih mengerti, dikerja secara berkelompok ya. Apa? Bergabung?
sama. Ini satu kelompok, Safira. Ayo. Oh ya, terserah sudah. Kamu dua. Evanda. Siapa? Jolanda menulis. Di situ ada gambar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini ibu guru ambil yang dekat saja. Ibu, misalnya kegiatan produksi sagu. Kegiatan produksi sagu. Nanti kalian lihat gambarnya, kemudian nanti ada pertanyaan. Kemudian kegiatan distribusi. Ini Pomako ada ikan toh, banyak ikan. Nah, ini kemudian kegiatan konsumsi ada apa ini, gambar apa? Ubi. Ubi kalau di sini apa? Petanas ya? Oh, iya. Oke, dikerja. Ada soal 5 nomor di belakang. Ayo, kalau tidak tahu ada di buku cetak, ambil buku cetak. UPS. Safira, bagi buku. Ada pertanyaan di belakang. Oh. Ada pertanyaan di belakang. Oh, jadinya satu ini tuh satu ini. Iya, kamu lihat gambar, kemudian jawab pertanyaan di belakang. Nanti deh yang mana? Sudah, satu sudah. 16. Gantian, nanti Safira lagi. Sifra. Sifra. Bisa di bawah. Pegang nasi.
Nomor 2. Agen. Tahu agen? Siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ini siapa yang melakukan ini? Untuk siapa? Untuk siapa? Ini gambar ini untuk siapa makanan? Maju sudah, Ibu. Ayo. Kelompok 1 maju. Sini. Yang lain diam. Produksi adalah merupakan kegiatan untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa hingga lebih manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 2, faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Nomor 3 adalah kegiatan menghubungkan produksi dengan konsumen. 4 melalui agen. Nomor 5 karena kebutuhan manusia sehari-hari. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Ibu dia makan. Ya. Yolanda. Ini dari kelompok 2. Yang lain dengar. Sebentar ada pertanyaan kah atau apa?
Produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa hingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. 3. Melalui agen. 4. Rumah tangga dan keluarga. 5. Agar dapat memenuhi kebutuhan. Nomor 2 mantap. Tepuk tangan. Kelompok 3. Rahel dan kawan-kawan. Sekreto baca. Karena kita berikan lagi. Tapi anaknya siapa? Bibi. Produksi adalah kegiatan meningkatkan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa hingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 2. 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor produksi tenaga kerja. 3. Faktor produksi model. 4. Faktor produksi kewirausahaan. Nomor 3. Melalui agen. 4. Keluarga. 5. Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Siapa maju? Rohani, ayo. Ayo, siapa ayo. Ayo, berani. Yang tulis apa? 8. Suara keras-keras. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk Yang lain dengar. atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa hingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan, faktor produksi. 3. Melalui agen. 4. Untuk keluarga atau 5. Agar dapat memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya. Sudah jelas apa pengertian produksi, distribusi, siapa yang konsumsi, untuk siapa. Oke, kita kembali ke tempatnya. Balik. Balik. Masih ada ya. Ya. Masa pokok Kembali ke tempat. Apa? Tulis nama. Silang. Tulis nama ya. Tulis nama yang lengkap. Kemudian yang kerja kelompok tadi disimpan. Tulis nama. Kita dah tulis. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis di mana ini? Tulis nama di atas. Kemudian ini ada 10 pertanyaan. Disilang saja. Pilih A atau B atau C, mana yang benar. 5 menit.
Kemudian mana yang betul? Iya tuh, dipilih salah satu. Iya, tentang. Iya, disilang. Iya, disilang. Iya, serang, centang kah, apakah? Kedua orang tua masih di sana. Iya, tunggu kalau dia sudah jalan baru kita bilang jalan. Tidak ada pengiriman apa. Ya, tunggu teman-teman main dulu. Oh, Safira, Sifra. Kaspar. Kaspar dia. Oh. Kita di berapa di sini? Oh iya. Dimakan. Sini Bu, ya Bu. Iya. Pembelajaran kita hari ini apa tadi? Kegiatan? Ya. Belajar hari ini kalian sudah tahu apa itu produksi, distribusi, konsumsi, apa? Iya, konsumsi. Bagaimana barang sampai ke rumah kalian? Kalian bisa konsumsi, bagaimana caranya? Bisa toh? Mengerti? Ya.
Dengan demikian pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan lanjut di harga, permintaan dan apa? Penawaran. Iya. Oke. Baik, kita akan pulang. Satu orang pimpin doa. Tetap belajar, tetap semangat belajar ya. Ayo, siapa pimpin doa? Rohani. Yang sembunyi maju. Rohani. Yang sembunyi maju. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Jangan tertawa. Yang pertama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, mari sebelum kita pulang ke rumah masing-masing kita berdoa dengan agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Ibu Guru